Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri Firda dari kelas 20A5 NIM 200205171 dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Ergonomi pada Unit Kerja Rekam Medis. Saya Frida Radianti, NIM 200205 dari kelas 20A5. Saya akan menjelaskan slide 5-7. Saya Nurul Mustika, NIM 200205194 dari kelas 10A5. Di sini saya akan membacakan slide 8 sampai dengan slide 10. Saya Vivi Novianti, NIM 200205205. Saya akan membacakan slide 11 sampai 14. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ananda Putri Firda, NIM 200205171, kemudian Frida Ari dengan NIM 200205182, Nurul Muslihat dengan NIM 200205194, Vivi Novianti dengan NIM 200205205. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Ergonomi pada Unit Kerja Rekam Medis, yaitu antropometri dan persentil. Rumusan masalah, yaitu mengetahui tujuan dan ruang lingkup ergonomi, faktor-faktor keberhasilan pencapaian tujuan ergonomi, mengetahui apa itu antropometri dan persentil dalam unit kerja rekam medis, mengetahui desain tempat kerja, mengetahui contoh kasus ergonomi. Tujuan, prinsip, dan ruang lingkup ergonomi. Menurut Nurmianto tahun 2003, tujuan penerapan ergonomi yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Kemudian yang nomor 2, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna, dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Yang nomor 3, menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan hidup yang tinggi. Menurut Nurmianto tahun 2003, prinsip ergonomi yaitu 1. Kelebihan beban menjadi berkurang, 2. Mencakup jarang ruang, 3. Memperkecil gerakan statis, 4. Menjadikan supaya display dan contoh cepat dimengerti, 5. Bekerja dalam posisi atau postur normal, 6. Meletakkan peralatan yang mudah terjangkau. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Frida. Ruang lingkup ergonomi. Secara garis besar, ilmu ergonomi dalam dunia kerja mementingkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bagaimana seorang pekerja melakukan pekerjaannya. 2. Bagaimana posisi dan gerakan tubuh pada saat mereka bekerja. 3. Alat yang mereka gunakan. 4. Apa pengaruh atau dampak dari faktor-faktor ruang lingkup ergonomi di atas terhadap kesehatan dan kenyamanan kerja. Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan pencapaian tujuan ergonomi. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal merupakan lingkungan internal organisasi yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Contoh, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan koordinasi antar unit. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan lingkungan luar yang melengkapi organisasi yang daripadanya muncul peluang dan ancaman. Contoh, pengguna jasa, kelengkapan administrasi, dan koordinasi dengan instansi lain. Selanjutnya, antropometri dan persentil dalam unit kerja rekam medis. Pengertian antropometri dibagi menjadi 3. 1. Secara istilah merupakan
Istilah antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. 2. Secara umum merupakan pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh yang lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai manusia. Sumber Sanders dan McCormick. Ketiga, secara luas merupakan digunakan untuk pertimbangan ergonomi dalam suatu proses rancang bangunan. Fasilitas merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan pelayanan jasa produksi. Jenis-jenis antropometri. Jenis-jenis antropometri ada dua, yaitu antropometri statis dan antropometri dinamis. Antropometri statis merupakan ukuran tubuh dan karakteristik tubuh dalam keadaan diam atau statis untuk posisi yang telah ditentukan. Contoh tinggi badan dan lebar bahu. Sedangkan antropometri dinamis merupakan ukuran tubuh atau karakteristik tubuh dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerja tersebut melaksanakan kegiatan. Contoh, putaran sudut tangan dan sudut putaran pergelangan kaki. Tujuan pendekatan antropometri. Tujuan pendekatan antropometri adalah agar terjadi keserasian antara manusia dengan sistem kerja atau man-machine system, sehingga menjadikan tenaga kerja dapat bekerja secara nyaman, baik, dan efisien. Data dimensi manusia ini sangat berguna dalam perancangan produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia yang memakainya. Dimensi yang diukur pada antropometri statis diambil secara linear atau lurus dan dilakukan pada permukaan tubuh maksimum. Agar hasilnya dapat representatif, maka pengukuran harus dilakukan dengan metode tertentu terhadap individu. Rancangan yang mempunyai kompatibilitas tinggi dengan manusia yang memakainya sangat penting untuk mengurangi timbulnya bahaya akibat terjadinya kesalahan kerja akibat adanya kesalahan-kesalahan desain atau design induced error. Menurut Kromer dan Kromer-Elbert 1990, tipe pengukuran yang paling penting untuk desain ruang kerja adalah 1. Tinggi. Garis lurus dari titik pengukuran satu ke lainnya, biasanya diukur dari lantai ke subjek dalam posisi berdiri atau dari permukaan horizontal tempat subjek duduk. 2. Lebar. Garis lurus dari titik ke titik pengukuran horizontal dalam bidang frontal. 3. Ke dalam. Garis lurus dari titik ke titik pengukuran horizontal dalam bidang sagital. 4. Lingkaran. Pengukuran tertutup mengikuti kontur badan. Dan yang kelima, kurvaura. Pengukuran tertutup dari satu titik ke titik lainnya mengikuti kontur, biasanya tidak sirkular. Desain tempat kerja. Pengertian desain tempat kerja salah satu aktivitas luas dari inovasi desain dan teknologi yang digunakan, dibuat, diperlukan melalui transaksi jual beli dan fungsional. Pearson 1986 memberikan acuan sebagai titik tolak dalam mendesain sebuah kursi sebagai berikut. 1. Tinggi alas duduk seat height, jarak yang didapat dari lantai ke arah permukaan alas duduk. 2. Kedalaman alas duduk seat depth, jarak ini diukur dari ujung alas duduk sampai ke belakang menyentuh sandaran punggung. 3. Sandaran punggung backrest, berfungsi untuk menahan beban anggota tubuh bagian atas torso. 4. Lebar alas duduk seat width, pada prinsipnya sejauh tulang duduk dapat tersangga dengan baik oleh alas duduk. 5. Sudut sandaran. Sudut sandaran sebaiknya berkisaran antara 105 sampai 115 derajat. 6. Sandaran lengan. Diperlukan sandaran lengan sebagai alas istirahat tangan dan tumpuan pada saat pengguna berdiri. Contoh kasus ergonomi di tempat kerja dan solusinya mengangkat barang. Solusi: jangkauan dari gerakan tangan dan kaki seefektif mungkin pada saat bekerja. Kurangi gerakan yang tidak perlu, gunakan sepatu yang senyaman mungkin. Hindari postur tubuh yang tidak berubah atau statis sekali
tegangkan otot-otot Anda. Alat bantu mekanik diperlukan kapanpun frekuensi pergerakan diminimalisasi, jarak mengangkat beban dikurangi. Dalam membawa beban perlu diingat, bidangnya tidak licin dan mengangkat tidak terlalu tinggi. Terima kasih.